الله أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita. Di antara rahmat yang paling besar yang diberikan kepada kita adalah iman dan Islam, sehingga kita tetap muslim, tetap mukmin walaupun keadaan berubah dan cuaca juga berubah. Kita tetap melaksanakan salat secara berjamaah walaupun kita melaksanakan di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain yang dekat rumah kita ataupun di menasah-menasah yang ada di kampung kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberi rezeki, memberi rahmat, memberi kehidupan yang sejahtera kepada kita semua kaum muslimin yang ada di Aceh ini. Mari pula kita mempersembahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya dituduh majnun, orang gila, yang apa disampaikan oleh baginda Rasulullah itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang dahulu kala. Tapi sekarang terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dibuktikan secara ilmiah sampai hari ini. Tidak ada dongeng yang hanya diucapkan hari ini, besok sudah tidak ada artinya lagi. Seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanfaat untuk kita dan sampai kita berada di hari akhirat kelak. Hadirin hadirat yang berbahagia, sambil kita beriktikaf, jangan lupa kita berniat iktikaf di masjid untuk dapat pahala. Dan sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang telah sampai kepada ayat 60 surah Al-Kahfi yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, seorang pemuda, apa katanya? La abrah,
aku tidak akan berhenti berjalan. Ketika mereka berjalan berdua, kata Nabi Musa kepada pemuda yang ada di sampingnya, la abrah, aku tidak akan berhenti berjalan ini hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku sampai kepada pertemuan dua laut. Kalau belum sampai kepada pertemuan dua laut itu, aku akan berjalan terus menerus bertahun-tahun. Au amdiya huquba, atau aku berjalan bertahun-tahun. Hadirin berbahagia, dicerita Nabi Musa dengan seseorang yang dicari. Orang itu duduk di pertemuan dua laut. Para ulama memberi nama dengan Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir itu seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Musa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta mudah-mudahan kita juga dimuliakan, walaupun tidak seperti dimuliakan Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan kita yang selalu salat berjamaah, berpuasa, mengeluarkan zakat dan sebagainya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa katanya? Inna Musa qala khatiban fi Bani Israel. Nabi Musa berbicara sebagai khatib di kalangan Bani Israel. Khatib seorang pembicara, berdiri menyampaikan sesuatu kepada Bani Israel. Fasu'ila ayyun nasi a'lam, ditanyakan kepada Nabi Musa, manusia yang paling pintar siapa? Qala ana. Jawab Nabi Musa, yang paling pintar itu saya. Fa'ataballahu alaih, langsung Allah menegurnya. Idh lam yarudda ilaih, tidak disandarkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada pada para nabi itu berasal dari Allah melalui wahyu. Fa'auha Allahu ilaih, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, innali abdan, saya punya seorang hamba, bimajma'il bahrain, dia tinggal di pertemuan dua laut. Wa huwa a'lamu minka, dia lebih banyak tahu daripadamu wahai Musa. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat 60 ini ada hubungan dengan ayat 32 dari surat Al-Kahfi. Apa cerita surat 32 Al-Kahfi? Dua orang berasal dari seorang ayah. Ayah itu kaya raya. Dia memberikan rezeki, memberikan harta kepada kedua anaknya laki-laki. Keduanya laki-laki. Yang satu menerimanya sama dengan yang lain. Pembagian sama. Karena sama-sama laki-laki. Setengah untuk yang
mukmin, setengah untuk yang kafir. Jadi anak itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Yahuza dia mukmin, Qurtus kafir. Yahuza ini harta yang diterimanya diberi bantuan kepada fakir miskin, diberi bantuan kepada orang-orang yang butuh. Dia mengembangkan harta tetapi juga memberikan bantuan kepada orang-orang mukmin lainnya. Sementara Qurtus dia yang penting kawin. Dia kawin dengan seorang wanita yang kaya raya. Bertambah lagi hartanya. Harta dia sudah banyak, harta istrinya pun banyak. Berkumpul banyak lagi. Maka katanya di sini ayat 32, faqala li sahibihi, dia berkata kepada saudaranya yang tadi mukmin namanya Yahuza, wa huwa yuhawiruhu, dia berbicara, bertukar pikiran dengan saudaranya. Apa katanya? Ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak harta darimu, wa azzu nafaran, dan pengikutku lebih kuat dari pengikutmu. Jadi ini yang satu, namanya Yahuza dan Qurtus, ayat 32. Ayat 50, Nabi Adam dengan iblis. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat protes. Untuk apa engkau ciptakan dia? Kami kan selalu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kami selalu memujimu. Untuk apa engkau ciptakan Adam itu? Allah mengatakan, ana a'lamu, saya lebih tahu dari kalian. Terus diciptakan dan usjudu li Adama fasajadu, sujudlah, hormatilah Adam. Semuanya hormati, sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Dia tak mau. Apa katanya? Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah. Menurut iblis, api lebih hebat dari tanah. Siapa bilang? Iblis. Tuhan tidak mengatakan. Tuhan yang menciptakan api, Tuhan yang menciptakan tanah. Dua-dua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu lebih hebat daripada yang lainnya. Jadi kalau tadi ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, saya lebih banyak uang dan lebih banyak pengikut. Ini engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api jauh lebih hebat dari tanah menurut iblis. Nabi Musa alaihissalam menurut hadis yang saya bacakan tadi mengatakan dia yang paling tahu dari orang lain. Jadi tiga buah cerita ini waktu dikaji oleh para ulama terbukti ada hubungan yang satu dengan yang lain. I'lam anna hadha ibtida'u qissatin thalithah. Ini seorang mufassir berkata, ketahuilah bahwa ini mulai kisah yang ketiga. Zakarahallahu ta'ala fi hadhihi surah. Ini disebutkan pada surat ini, yaitu surat Kahfi.
Wahya anna Musa alaihi salam dhahaba ila al-Khidir alaihi salam liyata'allama minhu al-ilma. Bahwa Nabi Musa alaihi salam pergi mencari Khidir alaihi salam untuk mencari ilmu. Jadi ilmu itu kalau kita bisa tentang apa? Tentang menjual sesuatu. Itu aja ilmu kita yang ada. Tapi membuat mobil rusak, enggak tahu kita. Membuat handphone rusak, tidak tahu kita. Yang tahu hanya menjual kopi. Itu saja. Jadi ilmu kita ada di suatu tempat, ilmu orang ada di tempat yang lain. Tidak boleh kita berbangga, ilmu saya lah yang paling hebat. Ilmu orang itu apa artinya? Itu orang takabur. Kita diinginkan tidak boleh takabur seperti iblis. Sudah? Wahada wa in kana kalaman mustaqillan fi nafsihi, walaupun kata-kata ini, kisah ini terasing dari kisah yang dua tadi, illa annahu yu'inu ala ma huwal maqsud. Dia membantu maksud fil qissataini as-sabiqataini. Dia membantu pemahaman kisah yang satu, orang yang punya kebun dan penciptaan Adam alaihi salam, baru kita pahami dengan cerita yang ketiga ini. Hadirin yang berbahagia, itulah cerita yang akan kita mulai pada malam ini dan akan berikut entah berapa pertemuan baru selesai cerita ini. Jadi Nabi Musa memulai ceritanya dengan seorang pemuda. Dia terus berjalan sesudah mengetahui ada orang yang lebih pintar lagi dari dia. Dulunya dianggap dia yang paling pintar. Sekarang kalau kita uyup bro, kita di bawah tempurung kelapa, kita menganggap kitalah yang paling hebat. Tapi begitu kita pergi keluar, ketemu dengan orang lain, oh rupanya ilmu orang lain berbeda dengan ilmu saya. Hadirin berbahagia, jadi mulailah cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa atau Musa ada beberapa orang. Ada Musa bin Imran yang diturunkan kitab Taurat kepadanya. Inilah Musa yang ada di ayat ini. Tapi ada orang yang tidak menyukai Musa bin Imran, mengatakan Musa bin Misha. Kata Ibnu Abbas, siapa yang mengatakan itu adalah musuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa yang kita dengar ceritanya pada ayat-ayat yang lain, yang dicari oleh Firaun untuk dibunuh supaya kerajaannya jangan sampai direbut oleh Musa sebagai kalamullah. Jadi Musa di sini adalah Musa bin Imran, sahibul mu'jizati zahirah, yang punya mukjizat yang dapat dilihat oleh orang lain. Apa mukjizatnya? Tongkat. Dengan tongkat dia pukul apa itu, dipukul laut merah. Laut merah pun
terputus airnya sehingga mereka bisa lari ke situ. Sampai Firaun ke situ, kena Firaun mengejar dari belakang. Waktu dikejar, kata Firaun, inilah kehebatanku. Coba lihat, laut sudah memberi jalan untuk kita mengejar Musa dan pengikut-pengikutnya. Masuklah Firaun dengan tenteranya. Sampai di tengah, air menyatu kembali. Firaun mati di dalam laut tersebut. Dan jasadnya sampai hari ini ada di kota Kairo. Kalau orang yang pernah pergi ke Kairo akan menceritakan bahwa di Museum Kairo ada sebuah kamar. Di situ ada jasad Firaun yang tidak busuk-busuk sampai hari ini. Dulunya ada di mana? Di piramida. Piramid itu ada di Mesir, di luar kota Kairo. Kalau kita pergi ke sana, kita akan naik entah 15 meter baru sampai ke sebuah kotak. Di situ diletakkan mayat Firaun dan sekarang diturunkan, diletakkan di museum di kota Kairo. Cerita ini bisa kita tanya bagi mereka yang pernah pergi ke Kairo. Kemudian Fatahu, pemuda yang bersama dengan Musa. Siapa namanya? Para ahli tafsir mencari nama, dapat Yusha bin Nun. An Abi Hurairah an Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fatahu Yusha bin Nun. Jadi tadi ayat yang kita baca, wa idz qala Musa li fatahu. Musa tadi siapa? Musa bin Imran yang punya kitab dan diturunkan kitab Taurat kepadanya. Fatahu siapa? Yusha bin Nun. Siapa yang bilang itu? Para ahli tafsir. Ada sebuah cerita dikatakan sababun nuzul. Qila inna Musa alaihissalam sa'ala rabbahu. Dikatakan Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, ayyu ibadika ahabbu ilaik, hamba engkau yang paling engkau sukai siapalah? Begitulah. Ayyu ibadika ahabbu ilaik, hambamu yang paling kamu sukai siapa ya Allah? Qala alladhi yadhkuruni wa la yansani, orang yang selalu ingat kepadaku dan tidak pernah lupa kepadaku. Kita ingat kepada Allah. Jamaah tetap di Masjid Raya Baitur Rahman ingat kepada Allah. Ketika tiba waktu maghrib, pergi salat maghrib. Ketika tiba waktu Isya, salat Isya. Tiba waktu subuh, salat subuh, itu ingat kepada Allah. Tapi ada orang yang tidak ingat, lebih ingat kepada yang lain. Ingat kepada perniagaannya, ingat kepada kopinya. Yang penting lo kopi, ataikam namanya kopi kaje. Untuk mayang, untuk mayang panjang galak itu tidak ingat tu. Orang itu ingat kadang-kadang. Yang Allah sukai adalah alladzi yadhkuruni wa la yansani, yang selalu ingat kepadaku dan tidak pernah lupa kepadaku. Qala fa ayyu ibadika aqda,
siapakah hambamu yang paling betul keputusan hukumnya? Alladzi yaqdi bil haqq, yang menghukum dengan yang benar. 2 tambah 2 4. Bukan hari ini 2 tambah 2 4. Besok 2 tambah 2 5. Lusa 2 tambah 2 7. Nah, ini enggak. Yang hak 2 tambah 2 4. 4 kurang 2 2. Wala yattabi'ul hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, kalau ada orang bertanya, bagaimana yang kamu inginkan? Itu hawa nafsu. Salat maghrib berapa rakaat? 3. Kalau ada orang yang bertanya lagi, hanya jauh 2, bahan untuk yang 2 rakaat mendaw. Nah, gitulah. Itu hawa nafsu yang menjawabnya. Qala fa ayyu ibadika a'lam? Dia bertanya, hambamu yang paling banyak ilmunya siapa? Qala, jawab Allah, alladzi yabtaghi ilman nasi ila ilmihi, orang yang mencari ilmu manusia lain untuk dicampur dengan ilmunya. Saya tahu memotong rumput, tidak tahu naik sepeda, maka saya belajar naik sepeda. Saya memotong rumput, ilmu saya. Naik sepeda, ilmu orang itu saya ambil untuk saya sekarang bisa naik sepeda, bisa potong rumput. Nah, begitu. Jadi ilmu orang dicampur dengan ilmu dia. Ada ilmu kimia, ada ilmu apa lagi? Biologi. Nah, itu orang yang belajar tahu dia. Ada ilmu balaghah. Ada ilmu mantik. Kita bilang saja, apa itu ilmu mantik enggak tahu. Ilmu balaghah juga enggak tahu. Yang tahu 2 tambah 2 4. Sudah. Faqala Musa alaihi salam, Musa berkata, in kana fi ibadika man huwa a'lamu minni fadlulni alaihi. Kalau ada di antara hambamu yang paling tahu, lebih banyak tahu dari saya, tunjukilah dia itu. Dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Nabi Musa bisa langsung berbicara dengan Allah. In kana fi ibadika man huwa a'lamu minni fadlulni alaih. Jika ada hambamu yang tahu, lebih tahu dari saya, fadlulni alaih, tunjukilah dia. Qala a'lamu minka, dia lebih tahu dari kamu, namanya Khidir. Namanya Khidir. Qala, Musa berkata lagi, fa aina atlubuhu, di mana saya cari dia? Apa di langit saya cari dia, atau di bumi saya cari dia, atau qala 'ala as-sahili 'inda as-sakhrah, di pantai di atas batu. Jadi orang itu satu waktu duduk di pantai, pantai itu ada batu, disitulah akan ketemu dengan hambaku yang paling tahu, yang lebih pengetahuannya dari pengetahuanmu ya Musa. Qala ya Rabbi, Nabi Musa berkata lagi, kaifa li bih, bagaimana aku tahu bahwa dia, kan batu banyak, orang duduk di pinggir laut itu banyak,
Bagaimana aku tahu itulah orangnya? Qala ta'khudhu hutan fi miktal. Kamu ambil ikan, kamu goreng ikan, kamu campur ikan dengan sesuatu, kamu taruh di sesuatu tempat. Lupa nan tempat dia kan. Untuk tempat dapat duk ikut. Bungkuh. Fa haitsu faqadtahu fahuwa hunak. Ketika ikan itu hilang, disitulah orang yang kamu cari itu. Begitulah cerita tentang Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Khidir bifathil kha wa kasriha. Boleh Khadir, boleh Khidir. Laqab li sahibi Musa. Laqab teman Nabi Musa alaihi salam. Wasmuhu Balia. Namanya Balia. Ibnu Mulkan. Wal aktsaru ala annahu kana nabiyyan. Kebanyakan para ulama berpendapat dia seorang nabi. Nabi Musa, Nabi Khidir. Dalilnya apa? Atainahu rahmatan min indina warrahmah an-nubuwah. Kami berikan kepadanya rahmat dari kami. Rahmat itu adalah kenabian kepada Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir akan kita teruskan dalam pertemuan yang akan datang kalau Allah memberikan umur panjang kepada kita. Dan saya akan membacakan beberapa kitab lagi. Semoga saya lebih banyak ilmu tentang apa yang akan saya sampaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih Gibraltar. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر